Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info yang luar biasa. Hari ini tidak bullish market ke depan. Tidak ada alasan tidak bullish. Berbagai macam berita langsung saja akan saya suguhkan untuk kalian. Akan tetapi kalian harus riset sendiri. Yang Mas Bro katakan jangan kalian telan mentah-mentah, karena selalu saya ingatkan dalam bermain kripto sangat volatile sekali, berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan ataupun memble dadakan. Langsung gak lama-lama saya langsung kasih info-info untuk kalian. Kokil, institusi misterius borong hampir 1 miliar Ethereum dalam 1 minggu. Kurang bullish apa di tahun 2021 naik 50 kali lipat? ETH di tahun 2017 naik 300 kali lipat. Masa di tahun 2025 dengan kapitalisasi global kripto naiknya gila-gilaan? ETH itu diperkirakan naik sampai 200-an juta kawan ya, tapi kalian tetap itu harga altcoin nanti mental gila-gilaan. Kalian bisa terbelalak nanti ya. Dilansir dari Cointelegraph ya, sebuah pihak yang teridentifikasi telah memborong Ethereum mantap secara agresif selama sepekan terakhir dengan total pembelian mencapai 221,166 Ethereum. Wah, seiring kenaikan harga saat ini sebesar 21%. Institusi misterius borong 212 juta Ethereum ya, gila, 212 juta dolar kawan. Hanya dalam 24 jam terakhir pada 11 Agustus 2025 institusi misterius tersebut membeli Ethereum senilai 212 kayak Wiro Sableng ya, juta dolar menurut data dari plafon analitik on-chain. Data plafon analitik on-chain ini nggak bisa dimanipulasi kawan, sangat luar biasa ya. Wah gila ini kalian bisa lihat tuh, institusional tuh akumulasi gila 49.533 Ethereum ya tanggal 12. Mantep. Luar biasa. Pelacak Well melaporkan bahwa entitas ini menggunakan 6 dompet berbeda untuk menyimpan Ethereum yang diperoleh dari Galaxy Digital, Volcon, X, dan Bitco. Dompet dengan jumlah Ethereum terbanyak menyimpan aset senilai 181 juta dolar AS, sementara dompet dengan jumlah paling sedikit menyimpan senilai 128 juta dolar AS. Masa tidak cuan nanti? Masa altcoin nggak terjadi all season? Kurang bullish apa di depan mata ya? Sementara BTC ETH memang pasnya itu biar meroket dulu. Market cap kecil altcoin masih ditahan sama bandar, nanti akan dilepas terbang juga. Luar biasa kawan. Aksi beli besar-besaran ini terjadi ketika jumlah alamat Ethereum yang memiliki lebih dari 10.000 Ethereum mencapai 868.886 pada hari Sabtu. Level tertingginya dalam setahun terakhir menurut data Glassnode. Mantep. Kapitalisasi pasar Ethereum melampaui Mastercard. Kapitalisasi pasar Ethereum melonjak menjadi 523 miliar dolar AS pada Senin tanggal 11 terdorong kenaikan harga Ethereum sebesar 21% dalam sepekan terakhir hingga berhasil menembus level 4.000 dolar lebih AS. Wah mantap ini. Analis optimis pada pergerakan harga ETH. Wah mabok kalau dibaca semua ya. Apakah kalian tidak tahu berita terbaru yang terjadi hari ini? Kita akan lihat bersama-sama kabar kripto hari ini. Akankah sudah tahu Anda? Apakah sudah tahu? Dunia cryptocurrency kembali memanas dengan 3 kabar besar kemungkinan perubahan play dari pendiri Terraform Labs dan Do Kwon yang dulu pernah hancur Terra Lunanya ya.
kekhawatiran akan nasionalisasi kepemilikan korporasi BTC yang kini nilainya tembus 95 miliar dolar, serta prediksi dari toko Bitcoin bahwa investor Ethereum akan beralih ke BTC. Wah, tadi malah memborong. Kalau ini agak food menurut saya. Dakwaan diduga akan ubah play di sidang Selasa ini. Pendiri Terraform ya, si Terra Luna ini ya, pokoknya akan menghadiri sidang pengadilan, itulah berita yang pertama. Kemudian kepemilikan Bitcoin korporasi tembus 95 miliar dolar. Muncul bayang-bayang Forknot digital. Gila, ini betul-betul duit dari mana ini? Kepemilikan Bitcoin oleh perusahaan kini mencapai 790.667 BTC. Gila, dengan nilai struktur 1,547 triliun. Wah, gila, setara 95 miliar dolar. Gila, ini kalau di apa buat nimpuk apa Monas roboh ya. Gila, pokoknya kita tidak ada alasan tidak punya kawan, tinggal sabar saja, sabar dan tunggu. Hanya itu yang bisa kita tunggu. Oke, market cap kripto naik, 7 altcoin ini jadi sorotan. Ada apa? Oh, mantap jaya. Pasar kripto tengah melesat dengan total cap mencetak rekor tertinggi baru setelah berhasil menembus level kunci dan menunjukkan momentum kuat pada 11-12 Agustus tahun 2025. Sabar, kalau kondisi belum masuk ke PP nanti belakangan ya, belakangan. Mengapa kripto naik? Mari kita cermati. Mengapa harga kripto naik? Kapitalisasi pasar kripto mulai memasuki fase tren naik saat ini setelah berhasil menembus garis tren resisten menurun dan mengujinya kembali sebagai level support lingkaran hitam pada April Agustus. Ini adalah TA untuk keseluruhan kripto altcoin dominasi ya. Karena garis tren tersebut sudah terbentuk sejak rekor harga tertinggi sebelumnya, uji ulang ini menjadi sinyal kuat bahwa tren naik baru telah dimulai. Pada bulan Juli, kapitalisasi pasar kripto kembali menembus resisten jangka pendek garis putus-putus dan hari ini mencapai rekor tertinggi baru. Kekuatan tren ini terlihat jelas pekan lalu ketika total cap membentuk pola candlestick bullish. Oh, ikon hijau ini untuk kapitalisasi keseluruhan kripto ya. Indikator momentum juga mendukung rally ini ya. RSI nya berada di level 70, sementara MA nya ini MACD terus bergerak positif. Pergerakan momentum juga mendukung rally ini. RSI berada di level 70 ya, udah ya. Pergerakan RSI di atas 70 biasanya menjadi fase di mana kenaikan harga berlangsung paling cepat. Area resisten pertama berada di 4,40 triliun dolar. Wah, yang terbentuk di Fibonacci retracement di 161 dari penurunan sebelumnya. Siapa yang memimpin rally? Sejauh ini Bitcoin dan altcoin berkapitalisasi besar lainnya seperti Ethereum, XRP mencatat kenaikan harga yang signifikan menjadi pendorong utama musim altcoin di tahun 2025. Kok ini turun? Ya sabar, pas ET aja baru masuk 70 juta doang kok. Itu kan belum naik 1 kali lipat pun belum ya. Mungkin nanti kalau ETH sudah masuk di harga tinggi ya, baru udah berkali-kali lipat ya akan masuk ke PP. Sejauh ini Bitcoin dan altcoin berkapitalisasi besar lainnya seperti ETH, XRP telah mencatat kenaikan harga dengan signifikan menjadi pendorong utama musim altcoin tahun 2025. Kategori yang paling tertinggal adalah altcoin di luar 10 besar yang bahkan belum mampu menggandakan harga sejak titik terendah pada April. Sabar.
Meski begitu, grafik altcoin berkapitalisasi kecil terlihat sangat bullish, membentuk pola gelombang 1212 hijau dan hitam sejak titik terendah April. Ini untuk kapitalisasi keseluruhan altcoin, kawan. Jika perhitungan ini tepat, altcoin kecil akan segera memasuki fase kenaikan paling cepat, yaitu sub gelombang 3 dan gelombang 3. RSI dan MACD mendukung prediksi bullish ini. MACD telah membentuk bullish cross, sementara RSI berada di atas level 50 lingkaran hitam. Wah, gokil ini. Mantap, kawan. Kita harus yakin, sabar ya. Ini yang naik kenceng ada si link ya, hafalannya. Kemudian banyak yang naik ya. Banyak yang memprediksi harga ETH akan terbang besar-besaran, kawan. Kita tapi harus sabar ya. Ini kalau diperkirakan, analis optimis pada pergerakan harga ETH. Sejumlah analis teknikal kini bersikap bullish terhadap Ethereum, maka akan membawa koin-koin yang di jaringan ETH termasuk PP, Polygon, Sui, OP, Floki. Wah, mantap. Jadi sejumlah analis teknikal kini bersikap bullish terhadap Ethereum dengan sebagai prediksi harga dapat menembus 20.000. Gila. Berarti kalau 20.000 itu sekitar 240 juta, kawan. Untuk pertama kalinya dengan beberapa bulan mendatang. Tapi kalau kita melihat tahun 2017 itu kenaikan 300 kali untuk Ethereum, dan kemudian meledakkan altcoin yang ada di ekosistem ETH. Tahun 2021 meledak 50 kali Ethereum, membawa naik jutaan persen koin Shiba yang ada di ekosistem daripada Ethereum ya, dan Dogecoin naik sampai 100 kali. Masa PP yang terbaik, kapitalisasi terbesar, rankingnya terjos, investornya bukan kaleng-kaleng di ekosistemnya ETH dan belum merasakan bull market, masa tidak 1-2 rupiah? Sabar saja, kita tunggu sampai terjadi, tinggal soal waktu saja. Analis Niles Firma memperkirakan Ethereum bisa mencapai target tersebut dalam 6 hingga 8 bulan berdasarkan pola pergerakan harga histori. Sementara itu, analis teknikal Merlin The Trader menilai harga ETH bahkan berpotensi melampaui 20.000 dolar. Wah, gila. Ini ngeri juga ya, kita harus sabar betul ini. Gila, pendiri Ethereum Vitalik mendukung langkah perusahaan yang menambah Ethereum dalam cadangan keuangannya, namun ia memperingatkan agar tren ini tidak berubah menjadi permainan utang berlebihan yang dapat memicu kejatuhan aset tersebut. Jadi jangan pada utang ya. Wah, gila, ini kalau harganya sampai mantep banget ya. Ini yang memprediksi ETH gila-gilaan. Dalam sepekan terakhir, perusahaan publik yang menyimpan Ethereum di neraca keuangannya menambah lebih dari 304.000 Ethereum senilai lebih dari 1, miliar dolar menurut laporan dari CoinGecko pada Sabtu. Bitmain Immersion Technology menjadi pembeli terbesar, memborong lebih dari 208.000 Ethereum senilai lebih dari 900 juta dolar. Disusul Sublink Gaming yang membeli Ethereum senilai 303 juta dolar. Wah, gila, harganya bisa ngepam gila-gilaan ini, kawan. Mudah-mudahan kita cuan semua ya. Bahkan ini bisa menjadi 20.000 dolar ya, artinya 200 juta lebih. Berarti kalau ATH-nya 70 juta, kemudian kali 2 140 juta ya, kalau 4 kali berarti 240 juta. 240 juta itu baru 4 kali ATH, naik 4 kali lipat. Itu bahkan ketika tahun 2017 300 kali lipat. Oke lah, kalau tahun 2021 50 kali lipat menurun. Tapi di tahun 2025 ini
investor besar-besaran masuk ETH BTC, kapitalisasi global kripto itu akan naik bisa 5-7 kali lipat dari tahun 2021. Artinya ETH kalau naik 4 kali lipat enteng, berarti di atas 200 juta. Wah, PP berapa harganya? Wah, kita nggak tahu nanti. Mudah-mudahan kita cuan bersama ya di PP. Mungkin itu informasi hari ini, santai-santai aja dulu sambil nunggu pergerakan selanjutnya. Kita juga menunggu Bitcoin D-nya sudah mulai anjlok nih. BTC-nya sudah mulai anjlok ya, gila ini ya. Pokoknya tenang saja, waktunya terbang ya. Ini bersiap-siap, kita akan baca berita di sini. Kita hari ini baca-baca berita santai ya. Tenang saja, bersiaplah, perjalanan ini akan menjadi menarik. Baru saja memeriksa ulang support breakout mingguan dan dominasi berani mendekati 6162%. Lalu terpukul balik tanpa ampun. Yang terjadi baru saja harga Bitcoin diuji ulang dan bertahan di zona breakout kunci pada grafik mingguan. Konfirmasi terkunci, dominasi menembus garis layar 6162 dan dihantam oleh penjual yang sangat agresif. Ya, pikiran kami adalah dominan akan meluncur ke 59, lalu 58 dan mungkin lebih rendah lagi dalam beberapa hari ke depan, dan kemungkinan akan pump gila-gilaan. Altcoin akan melonjak seiring rotasi modal ke altcoin. Mantap kawan, mudah-mudahan terjadi semua ya. Kita tunggu saja, sudah mendekati akhir tahun, saya rasa kurang apalagi tinggal pump gila-gilaan ya. Kita harus bersabar dalam bermain kripto. Tenang saja, nanti akan terjadi pasar bear. BTCD dikonfirmasi pasar akan segera ngebul. Ini memang kalau lihat BTCD ini adalah satu barometer yang perlu kita sikapi, karena ini salah satu alat ukur yang paling mujarab menurut saya. Akan terjadi rally besar-besaran ketika BTCD-nya turun. Jadi pakar-pakar itu menunggu sampai BTCD turun. Kalau masih di atas itu mereka masih duduk santai ngopi dan akumulasi terus, karena menandakan harga altcoin masih di jurang ya. Ini kalau dilihat dari target ini waktu naik pertama cangkir kedua ini di area 49 kawan. Ini akan terjun sampai ke 50. Infonya sampai 49 nih, sampai garis biru ini. Nggak usah sampai segitu, 55 aja udah RP1 PP udah cuan menggila. Ini kalau sampai 55 ya, sekarang aja masih 60 ya. Kalau sampai nanti 55, wah gila. Apalagi 50, apalagi ini sampai 49, gila. Menarik. Ini adalah pola racing web dan pecah untuk pertama kalinya sejak 790 hari. Kami mengamati Bitcoin dominan dalam jangka waktu bulanan panjang, super panjang. Double bottom jangka panjang klasik pada tahun 2022 meluncurkan tren naik, dan masif tren naik ini berkembang dalam racing web yang sempurna. Bulan lalu BTCD memecahkan pola ini dan candle merah penuh dan volume tertinggi sejak November tahun 2024. Sebagai gambaran, bulan-bulan dengan volume tertinggi adalah bulan lalu merah dan November 2024 merah. Volume tertinggi sebelum kedua bulan tersebut hanya terjadi selama klimaks pasar bull 2021. Jadi Anda bisa mendapatkan gambaran beberapa kuat volumenya kali ini. Karena BTC dominan memiliki hubungan terbaik dengan pertumbuhan harga pasar cryptocurrency dan altcoin, ketika Bitcoin dominan sangat bearish dan jatuh pada tahun 2021, pasar cryptocurrency sangat bullish dan bergerak naik. Melihat sinyal jangka panjang yang signifikan ini, bulan dengan volume bearish tertinggi yang menembus tren naik selama 792 hari menunjukkan awal dari kejatuhan besar lainnya, dan indeks ini, kejatuhan besar pada indeks ini merupakan konfirmasi dari para pasar bull altcoin di akhir tahun 2025. Mantap, akhir tahun kawan ya. Sabar dikit, sudah waktunya akan jebol BTCD ya. Kita memang menunggu itu semua. All season akan segera memompa. Ini udah mulai turun lagi, saya rasa tinggal pumpnya saja. Jika dominasi menembus support di sini dan ditutup di bawahnya, inilah saatnya bagi para pembeli. Oh iya, ini sudah jebol di
double bottom ini ke bawah, tinggal pumpnya saja kawan. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap kion, risiko masing-masing. Mas Bro hanya memberikan input sebatas yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab masing-masing, karena dalam bermain kripto sangat volatile, berisiko tinggi, bisa kaya mendadak, bisa doer mendadak. Saya sudah jelaskan video malam sampai capek bahwa ada fase-fase orang yang cuan, yang long invest satu siklus 4 tahun sekali. Terima kasih. Tetap kalian riset sendiri ucapan Mas Bro, jangan ditelan mentah-mentah, karena dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi, dan Mas Bro tentunya manusia biasa, bukan dewa ataupun setan. Manusia biasa, nggak sempurna. Yang sempurnanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.